pelajar di seluruh Nusantara. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi bersama saya, Ibu Dwi Subekti dari SMA Negeri 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini kita akan belajar tentang APBN dan APBD. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.6 menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi dan 4.6 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melakukan pembelajaran, kalian dapat menganalisis pengaruh APBN dalam perekonomian dan menganalisis dampak APBN dalam perekonomian. Peta konsep yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian, fungsi, tujuan penyusunan APBN, sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara, mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian, pengertian, fungsi dan tujuan penyusunan APBD, sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah, dan mekanisme penyusunan APBD dan pengaruhnya terhadap perekonomian. APBN memiliki pengertian yaitu merupakan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Apa tujuan penyusunan APBN dalam sebuah negara? Tujuan penyusunan APBN sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, APBN dan APBD memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Apa itu fungsi otorisasi? Fungsi otorisasi adalah anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sedangkan pada fungsi perencanaan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan. Sedang pada fungsi pengawasan, anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk fungsi alokasi, anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sedang pada fungsi distribusi, anggaran negara wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, pada fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Siklus anggaran pendapatan belanja negara meliputi yang pertama, perencanaan dan penganggaran APBN. Hal ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Kemudian yang kedua adalah pembahasan APBN. Ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Yang ketiga, penetapan APBN. Penetapan APBN dilakukan pada akhir Oktober. Yang keempat, pelaksanaan APBN.
APBN dilaksanakan sejak bulan Januari. Dan yang kelima, pelaporan dan pencatatan APBN. Nah, berikut adalah mekanisme penyusunan APBN. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR. Ini dilakukan pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Kemudian terjadi pembahasan antara pemerintah dengan DPR, dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Jika APBN disetujui oleh DPR, maka terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui, maka rancangan undang-undang pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Dalam menyusun RAPBN, tentu saja pemerintah harus menetapkan asumsi dasar ekonomi makro terlebih dahulu. Asumsi dasar ekonomi makro ini penting dilakukan, yaitu sebagai dasar dalam perhitungan berbagai besaran RAPBN. Adapun asumsi dasar ekonomi makro itu terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga SBN 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, lifting minyak, dan lifting gas. Berikut adalah contoh asumsi makro dalam penyusunan APBN tahun 2020. Postur APBN tahun 2020, kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan dan dilakukannya peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas atau spending better. Bisa kalian lihat di dalam postur APBN tahun 2020 terdiri dari pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun, kemudian belanja negara terdiri dari 2.540,4 triliun, keseimbangan primer 12 triliun, defisit anggaran 307,2 triliun atau 1,76% terhadap PDB dan pembiayaan anggaran 307,2 triliun. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Hal ini kemudian mempengaruhi postur perubahan APBN tahun anggaran 2020. Dari sisi pendapatan bisa kalian lihat dalam tabel ini semula sekian kemudian menjadi sekian. Kemudian dari sisi belanja negara juga mengalami perubahan, terjadi peningkatan di APBN perubahan. Kemudian sisi keseimbangan primer juga di sini mengalami perubahan. Kemudian surplus defisit juga di sini mengalami perubahan. Kalau kalian cermati di sini defisit anggarannya terhadap PDB ini semakin besar. Nah, tidak lupa juga di sini dalam pembiayaan anggaran
Juga kalian lihat ini begitu membengkak angkanya. Nah, tentu saja pandemi COVID-19 tadi ini juga akan sangat-sangat mempengaruhi APBN dan perekonomian negara kita. Nah, sekarang kita akan melihat komponen-komponen di dalam APBN. Tadi kalian sudah cermati di dalam tabel tadi terdapat struktur APBN. Nah, kita akan mengulik satu persatu tentang komponen APBN tadi. Dimulai dari pendapatan negara, ya. Nah, pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan dalam negeri, ya. Kemudian ada penerimaan hibah. Di mana penerimaan dalam negeri ini terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, untuk penerimaan perpajakan di sini ada pendapatan pajak dalam negeri di mana terdiri dari PPh, PPNBM, PBB, cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri dari pendapatan dari bea masuk dan bea keluar. Nah, untuk penerimaan negara bukan pajak, ini terdiri dari pendapatan sumber daya alam, kemudian pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ini meliputi penyertaan modal negara pada BUMN, BUMD, penyertaan modal Pemda pada BUMN atau BUMD, kekayaan negara pada badan hukum lainnya, dan lembaga internasional. Juga ada pendapatan dari badan layanan umum atau penyedia barang dan jasa. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, serta pendapatan PNBP lainnya. Nah, kalau tadi kita semua membahas tentang pendapatan negara, yang berikutnya adalah tentang belanja negara. Belanja negara terdiri dari dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah atau dana desa. Belanja pemerintah pusat ini bisa dilihat menurut fungsi, menurut organisasi, dan menurut program. Untuk transfer ke daerah atau dana desa terdiri dari dana perimbangan, DID, ya, dana insentif daerah, kemudian dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan DIY. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi yaitu digunakan untuk pelayanan umum, kemudian untuk pertahanan, untuk ketertiban dan keamanan, dan untuk ekonomi, serta lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sedangkan belanja pemerintah menurut organisasi ini terdiri dari belanja untuk MPR, DPR, BPK, MA, Kejaksaan Agung, dan semua kementerian, kemudian BIN, Perpusnas RI, Kepolisian RI, BPOM, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BNN, Badan Kependudukan, dan KB. Sedangkan belanja pemerintah pusat menurut program pada tahun 2020 terdapat 5, yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektorial, industrialisasi dan kesempatan kerja,
ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup, serta stabilitas, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan pada tahun 2021, ini mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial. Berikutnya adalah transfer ke daerah atau dana desa, yang terdiri dari dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini terdiri dari dana transfer umum, yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dan dana alokasi umum. Dana bagi hasil sendiri merupakan dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi umum yaitu dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Yang kedua adalah dana transfer khusus atau dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik seperti BOS, Tamsil, dan TPG PNSD. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokok dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab, serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. Transfer ke daerah atau dana desa yang kedua yaitu dana insentif daerah. Dana insentif daerah ini diberikan berdasarkan kinerja daerah dan digunakan sesuai kebutuhan daerah. Transfer ke daerah yang ketiga yaitu dana otonomi khusus dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dana otonomi khusus ini ditujukan untuk daerah Papua, Papua Barat, dan Aceh. Untuk dana keistimewaan ini untuk keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dana ini digunakan sesuai kebutuhan daerah. Berikutnya adalah keseimbangan primer. Apa itu keseimbangan primer? Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara di luar pembayaran bunga hutang. Jika pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga hutang, maka keseimbangan primer akan negatif. Seperti yang kalian lihat pada tabel postur perubahan APBN tahun anggaran 2020 di samping. Kalian lihat pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga hutang, maka kalian lihat di sini keseimbangan primernya adalah negatif. Selanjutnya, untuk mengetahui surplus atau defisit anggaran, maka pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara. Sehingga kalian bisa lihat dalam tabel tersebut,
pendapatan negara, kemudian dikurangi belanja negara, ketemu surplus atau defisit anggaran. Di sini hasilnya pendapatan lebih kecil daripada belanja negara, sehingga hasilnya adalah defisit anggaran. Berikutnya adalah tentang pembiayaan. Seperti kita lihat pada tabel postur perubahan APBN tahun anggaran 2020 ini, pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara, hasilnya adalah defisit anggaran. Maka, untuk menutup defisit anggaran, pemerintah melakukan pembiayaan anggaran. Nah, pembiayaan anggaran ini dilakukan dengan apa saja, yaitu dengan pembiayaan hutang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Berikut adalah contoh postur anggaran APBN pada tahun 2020 sebelum mengalami perubahan, di mana di situ terdapat gambaran belanja negara, jumlahnya, kemudian pendapatan negara, kemudian unsur-unsurnya. Untuk belanja negara, belanja pemerintah pusat itu 1.683,5 triliun, transfer ke daerah dan dana desa 856,9 triliun. Sedangkan pada sisi penerimaan, di situ penerimaan perpajakan 1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak 367 triliun, dan penerimaan hibah 0,5 triliun. Nah, dari pendapatan negara untuk APBN tahun 2020 sebesar 1.865,7 triliun, tax rasionya adalah 11,6% dari PDB. Bisa kalian lihat pertumbuhan perpajakan dari tahun 2016 sampai dengan di APBN 2020 terus meningkat. Langkah kebijakan belanja pemerintah pusat meliputi peningkatan kualitas SDM, yaitu dengan adanya KIP kuliah. Ini dilakukan untuk mendukung kelanjutan pendidikan masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian ada kartu prakerja, ini digunakan untuk peningkatan produktivitas bagi pencari kerja. Kemudian keberlanjutan penyediaan layanan kesehatan. Kemudian dari sisi penguatan perlindungan sosial, ada peningkatan akses pangan dengan melalui program kartu sembako, kemudian ada pembangunan infrastruktur, yaitu pemerataan pembangunan antar wilayah dan percepatan pengembangan 5 destinasi wisata super prioritas. Kemudian kalian bisa lihat di sebelah kanan, di situ ada anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan di APBN 2020 ini sebesar 508,1 triliun, yaitu 20% dari belanja APBN. Nah, di tahun 2020 ini anggaran kesehatan juga meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017, 2018, dan 2019. Sehingga anggaran kesehatan mencapai 5% dari belanja APBN, yaitu sebesar 132,2 triliun. Yaitu melalui belanja pemerintah pusat 97,2 triliun, kemudian melalui transfer daerah sebesar 34,9 triliun. Ini anggaran pada waktu sebelum terkena dampak COVID-19. Untuk anggaran infrastruktur juga mengalami peningkatan pada tahun 2020, yaitu meningkat dari 2016 ke 2017, 2017 ke 2018, kemudian outlook 2019
dan di 2020 ini meningkat menjadi 423,3 triliun melalui belanja pusat sebesar 191,2 triliun, melalui transfer ke daerah 200,3 triliun dan melalui pembiayaan 31,8 triliun. Untuk transfer ke daerah dan dana desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Sehingga pada tahun 2020 856,9 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah 784,9 triliun dan dana desa 72 triliun. Nah, ini adalah langkah kebijakan transfer ke daerah melalui dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik, dana insentif daerah, dan dana alokasi umum, dana alokasi khusus non-fisik, dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY. Berikut adalah langkah kebijakan dana desa, yaitu dengan menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan penyesuaian bobot alokasi dasar dan alokasi formula dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan, kemudian pemberian alokasi afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi. Kemudian pemberian alokasi kinerja kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dan meningkatkan porsi penggunaan dana desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Nah, pembiayaan anggaran ini disesuaikan dengan besarnya defisit dalam APBN. Nah, pembiayaan anggaran ini terdiri dari pembiayaan investasi, kewajiban penjaminan, pembiayaan hutang, pemberian pinjaman, dan pembiayaan lainnya. Nah, anak-anak untuk lebih memahami bagaimana penyusunan APBN, saatnya kamu jadi Menteri Keuangan dan rancang APBN versi kamu sendiri melalui simulasi penyusunan APBN di http://simulasi-apbn.kemenq.go.id. Kalian bisa coba, kalian bisa rancang APBN versi kalian. Selamat mencoba. Pemerintah menyusun APBN ini juga pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian. Di mana pengaruh APBN terhadap perekonomian yang pertama adalah untuk mengetahui skala prioritas guna membangun perekonomian negara. Yang kedua, mempermudah dan mengarahkan cita-cita demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, memperlancar distribusi pendapatan, memperluas lapangan kerja, menciptakan atau memelihara stabilitas ekonomi. Kemudian, kebijakan surplus ini cenderung mendorong terjadinya penurunan harga atau deflasi. Sedangkan kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi. APBN juga berpengaruh dalam meningkatkan investasi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tadi kita sudah sama-sama membahas tentang apa itu APBN. Dari pengertian, kemudian tujuan, kemudian fungsi, manfaat, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang APBD. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Sama halnya dengan APBN, dalam menyusun APBD juga terdapat beberapa siklus, di antaranya adalah menyusun RPJPD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kemudian ini melalui Perda ya, kemudian dijadikan pedoman untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian ini dijabarkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah, ini melalui Pergub atau Perbub atau Perwali.
Kemudian yang selanjutnya adalah dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Hal ini dijadikan dasar dalam menentukan APBN. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Di mana dalam pendapatan daerah, di sini ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah, kemudian retribusi daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pendapatan daerah juga terdiri dari dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemudian dalam pendapatan daerah juga terdapat lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu hibah yang tidak mengikat, kemudian dana darurat dari pemerintah, kemudian dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota, kemudian dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, kemudian yang terakhir adalah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Kemudian dari sisi belanja daerah, ini terdiri dari belanja tidak langsung, yaitu ada belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Dan juga terdapat belanja langsung, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Adapun pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, yaitu silpa, kemudian pencairan dana cadangan, kemudian hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian penerimaan pinjaman daerah, kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman, kemudian penerimaan piutang daerah. Nah, untuk pengeluaran pembiayaan terdiri dari dana cadangan, investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, dan pinjaman daerah. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang APBN dan APBD. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, selamat berlatih, fokus pada cita-cita kalian, jaga kesehatan selalu, dan ingat, ekonomi itu mudah. Terima kasih.